Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mantasya Sibuan dari kelas A. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang sipik atau akar ilmu sipik. Ilmu politik adalah akar ilmu sipik. Secara akademik, ilmu politik merupakan akar ilmuwan PPKN, terutama mengambil porsi demokrasi politik dari ilmu politik. Tujuan dari sipik itu yang pertama itu bagian dari pembangunan bangsa, yang kedua itu bagian dari pemberdayaan warga negara. Langkah-langkahnya yang pertama itu melalui stimulus politik warga negara. Yang kedua itu citizen atau empowerment. Yang ketiga itu civic society. Stimulus adalah pendidikan politik, cakupan ilmu politik dari muatan sipik. Ilmu politik lebih fokus kepada demokrasi. Selanjutnya itu adalah teori demokrasi politik. Yang pertama itu etimologis. Istilah demokrasi merupakan suatu penggabungan dari kata demos yang berarti rakyat dan satuan atau ketatein yang berarti pemerintahan. Yang kedua itu teori tersoro. Teori tersoro menurut Al-Raham Lenshiot, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Model demokrasi yang pertama itu demokrasi klasik, yang kedua itu demokrasi republikanisme protektif. Republikanisme protektif adalah antara kedua konstitusi negara. Suatu negara yang menganut konstitusi sebagai produk hukum yang menganut penyelenggaraan segala warga negara. Konstitusi negara. Konstitusionisme dihadapi sebagai sprint bernegara dalam menganut karakteristik penyelenggaraan negara. Keistimewaan konstitusi itu menjalankan hukum lainnya, termasuk menjalankan hukum internasional. Jenis-jenis konstitusi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu yang tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis itu contohnya undang-undang. Yang tidak tertulis itu contohnya norma-norma. Salah satu cakupan pemerintahan. Sistem politik. Selanjutnya Sistem politik merupakan integrasi antara pemerintahan dan masyarakat dalam proses pembuatan dan kebijakan yang terkait dalam tujuan kebijakan bernegara. Ciri-ciri umum suatu negara ada yang di dalamnya untuk membentuk sistem-sistem dan keputusan output maupun input macam-macam. Yang pertama itu sistem politik demokrasi, yang kedua itu sistem politik totaliter atau otoriter. Pemilu. Pengertian pemilu adalah saran pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila. Selanjutnya itu pemilu. Pengertian pemilu adalah saran pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selanjutnya itu jenis-jenis pemilu. Jenis-jenis pemilu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu sistem pluralitas, yang kedua itu sistem proporsional, yang ketiga itu sistem campuran. Sistem pluralitas itu adalah sebagai perwakilan dari seluruh rakyat. Proporsional itu adalah sebagai per individu atau yang mempunyai KTP, kartu tanda penduduk yang ada di Indonesia. Sistem campuran itu gabungan antara pemilu. Dan adapun tujuan pemilu itu adalah sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Pemilu sebagai membentuk perwakilan politik. Pemilu sebagai saran penggantiannya pemilu secara konstitusional. Pemilu sebagai secara partisipasi politik masyarakat. Selanjutnya itu
presiden. Presiden adalah yang memegang kekuasaan eksekutif pemerintahan Indonesia dan merupakan panglima tertinggi rakyat nasional. Kemudian presiden mempunyai kewenangan yang lain, yaitu menganut RUU kepada DPR, membahas dan memberikan persetujuan RUU menjadi undang-undang. Menurut Presiden ketiga, Undang-Undang 1945 pada pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam berpasangan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya itu dalam sipil terbagi menjadi lembaga-lembaga. Yang pertama itu lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif yang pertama itu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komunis Yudisional. Dari ketiga ini memegang keadilan dalam Indonesia. Yang kedua itu lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif itu dari DPR. Mempunyai fungsi satu, legislasi. Fungsi legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden aja. Yang kedua itu anggaran. Fungsi anggaran itu dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan terhadap undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Lembaga legislatif itu. Selanjutnya lembaga legislatif. Lembaga legislatif pertama itu mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden pemilu. Yang ketiga itu melantik presiden menjadi presiden, memilih wakil presiden, memilih presiden dan wakil presiden. Mungkin sampai disitulah yang bisa saya jelaskan. Jika ada kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.